Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kembali ke markas aliansi, pekerjaan persiapan yang tersisa, pertemuan untuk pembentukan aliansi baru akan berlangsung dalam 1 hari. Panjangnya akan tergantung pada berapa lama 6 kuil besar perlu mencapai persetujuan. Long Hao Shen memimpin rekan-rekannya kembali tetapi tidak beristirahat, segera meneliti sampai malam. Seperti yang diantisipasi Long Hao Shen, Lin Xin tetap dapat dikabulkan. Dia kembali ketika saatnya akan tiba untuk pertemuan itu. Kok baru kembali sekarang? Turnamen kuil suci telah berakhir sebelumnya, kamu tahu. Chen Ying'er mengungkapkan kepada Lin Xin. Lin Xin memiliki ekspresi keseriusan yang langka padanya. Saya sudah menyadarinya. Kapten, akhir-akhir ini aku telah mempelajari kutukan matahari suci dari kakek, jadi. Long Hao Shen mengangguk, kita semua bersaudara, tidak perlu membenarkan dirimu sendiri. Duduklah, saya akan memberitahumu tentang keadaan pertemuan yang telah kita bahas sebelumnya. Mungkin kamu akan memiliki beberapa saran bagus. Lin Xin menjawab, setelah duduk di seberang Long Hao Shen, Kapten, sebelum kamu memberitahu saya memiliki sesuatu yang perlu saya laporkan kepadamu. Sebelum saya kembali, Kepala Kuil Li Zhengzi datang kepada saya, dan memiliki pesan untukmu. Dia mengatakan bahwa ketika waktu pemilihan tiba, jika tim secercah cahaya harapan kita hanya mengambil satu perwakilan dari setiap bait suci, dia akan memberi kita dukungan penuhnya. Long Hao Shen mengungkapkan senyuman, Kepala Kuil Li Zhengzi mengambil jalan yang saya harapkan. Pengaturan aliansi baru akan mengubah banyak hal. Dapat dikatakan bahwa satu aspek utama adalah manfaat yang dapat diperoleh masing-masing dari 6 kuil besar. Jika kita ingin semuanya berjalan dengan baik, hal pertama yang kita butuhkan adalah menjaga keseimbangan. Tenanglah, aku punya rencana. Suatu malam berlalu, dan keesokan harinya, markas aliansi mengadakan pertemuan, seperti yang disepakati sebelumnya, masing-masing dari 6 partisipasi kuil besar dalam pertemuan tersebut melibatkan 36 orang. Yang semuanya adalah kontestan turnamen tersebut. Selain tim secercah cahaya harapan dan Chen Zidian, dari 36 perwakilan untuk regu pemburu iblis, ada 20 atau lebih tempat untuk pemburu iblis di atas kelas raja. Jadi, ada 252 peserta dalam pertemuan terhormat ini, dipisahkan dalam 7 sisi. Kurang dari 10 orang memenuhi syarat untuk duduk di atas panggung yang ditinggikan. Dari kiri ke kanan duduk Kepala Kuil Pejuang, Kepala Kuil Assassin Zheng Yue, Kepala Kuil Penyihir Li Zhengzi, Chen Zidian yang legendaris, Kapten Tim Secercah Cahaya Harapan Long Hao Shen, Kepala Kuil Ksatria Yang Hao Han, Kepala Kuil Jiwa Chen Hongyu, serta Ling Xiao, Kepala Kuil Penyembuh. Pemesanan kursi adalah tampilan hebat dari manfaat yang diperoleh tim secercah cahaya harapan yang dipimpin oleh Long Hao Shen. Jika bukan karena hasil yang luar biasa ini, tidak mungkin dia memenuhi syarat untuk duduk di mimbar ini kecuali kuil Ksatria mempromosikannya menjadi kepala kuil baru mereka, berdasarkan status sebelumnya di aliansi. Yang bertanggung jawab atas pertemuan itu adalah Kepala Aliansi Kuil saat ini, seorang Kepala Kuil Ksatria, pemegang tahta perlindungan dan belas kasihan ilahi, dan Ksatria pertahanan dan penguasa ilahi, Yang Hao Han. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita segera memulai pertemuan ini. Suara tenang Yang Hao Han bergema di seluruh panggung, tidak terhalang oleh fasilitas di sekitarnya, dan menyebar dengan jelas ke semua telinga. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada tim secercah cahaya harapan karena baru saja mencapai kejuaraan atas turnamen kuil suci yang baru saja selesai. Kemudian Yang Hao Han mengambil inisiatif untuk bertepuk tangan, segera diikuti oleh orang-orang dari 6 kuil besar dan perwakilan pasukan pemburu iblis di bawah, memenuhi seluruh ruangan dengan tepuk tangan meriah. Ini bukan hanya pujian untuk sekelompok anak muda, tetapi kekaguman yang tulus.
Long Hao Shen berdiri, memukul tangan kanannya di sebelah kiri dadanya, dan melakukan penghormatan ksatria kepada semua orang yang hadir, sebelum membungkuk kepada Yang Haohan untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Yang Haohan berkata, demi keadilan, sisi 6 kuil besar dan regu pemburu iblis keduanya akan memiliki 36 perwakilan, termasuk kita masing-masing yang duduk di mimbar. Setelah banyak konsultasi, aliansi kita akhirnya mencapai konsensus dalam membangun aliansi baru, demi menyatukan pasukan 6 kuil besar melawan ancaman iblis. Izinkan saya sekarang bertanya apakah ada yang keberatan dengan pengaturan aliansi baru, jika demikian angkat tangan kalian. Menyapu pemandangan yang bermartabat ke sekeliling, dia memastikan bahwa tidak ada yang mengangkat tangan mereka, lalu dia melanjutkan, baiklah. Karena tidak ada yang menentang, mari kita mulai diskusi tentang aliansi baru. Selanjutnya, saya akan merinci konteks dan konstitusi aliansi baru. Dari pembentukan aliansi kuil hingga sekarang, lebih dari 6.000 tahun sejarah telah berlalu. Selama 6.000 tahun kami telah mengumpulkan kekuatan dalam perjuangan melawan iblis, untuk secara bertahap akhirnya mendapatkan pijakan. Tetapi ketika kami berpikir untuk menjadi cukup mantap untuk menjamin pelestarian diri, atau bahkan memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan balik terhadap iblis, mereka mengepalkan tangan mereka tepat ke wajah kami. Saya percaya bahwa setiap orang harus mengingat dengan sangat jelas perang suci yang terjadi 4 tahun lalu. Kerusakan yang ditimbulkan pada aliansi saat itu benar-benar bencana. Sejumlah besar prajurit bertemu dengan kematian dalam perjuangan, dan orang dapat mengatakan bahwa jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak memimpin 3 klan iblis terkuat, perang suci ini sangat mungkin telah menyebabkan kehancuran aliansi, menempatkan orang-orang dalam situasi yang mengerikan. Sekarang kita tahu lebih baik bahwa struktur longgar aliansi saat ini tidak cukup untuk melawan iblis. Jika kita tidak dapat mengeluarkan fitur terbesar dari setiap panggilan pertempuran manusia kita tidak akan pernah bisa mendapatkan keuntungan dalam perjuangan melawan iblis ini. Jadi, 6 kuil besar harus bersatu, untuk aliansi yang sama sekali baru. Untuk konflik antara aliansi dan iblis, kita harus memiliki suara yang bersatu dan mengintegrasikan semua kekuatan aliansi, mengumpulkan mereka di bawah kekuatan terpusat, seperti negara bangsa. Perintah akan menuntut kepatuhan yang tepat, sehingga prajurit dari 6 kuil besar dapat bergandengan tangan seperti regu pemburu iblis kami untuk menggunakan kekuatan bertarung terbesar. Jadi, saya telah memutuskan bahwa aliansi baru akan disebut Persatuan Kuil, mengubah semua pemerintahan 6 kuil menjadi pemerintahan terpusat. Akan ada 1 ketua Persatuan Kuil, 6 wakil ketua, dan 36 anggota Dewan Tetap. Untuk beberapa hal penting, Dewan Serikat Pekerja akan membuat keputusan melalui pemungutan suara, dengan suara masing-masing wakil ketua dihitung sebagai 2 dan suara ketua dihitung sebagai 5. Juga, ketua akan memiliki hak veto. Jika ke-6 wakil ketua semuanya setuju, atau lebih dari 80% Dewan setuju, ketua dapat dicopot dari posisi tersebut setelah melakukan kesalahan. Mengubah aliansi menjadi persatuan, serta semua aturan ini, semuanya sudah disetujui oleh 6 kuil besar setelah diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Demi menjamin keadilan, serta menghindari masalah kekuatan pusat yang terlalu kuat, para petinggi 6 kuil telah banyak memeras otak mereka, dan akhirnya sampai pada kesimpulan terpadu ini dengan susah payah. Poin terpenting dari sesi turnamen kuil ini adalah untuk pemilihan ketua aliansi baru. Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang dimiliki 6 bait agung, bait suci yang akan dapat memperoleh kejuaraan akan menjadi orang yang mengeluarkan calon pemimpin. Ini juga alasan mengapa kuil ksatria mengundang ksatria terkuat mereka, Yang Hao Yu, yang berlatih pengasingan sampai saat itu. Siapapun yang menentang sistem kekuasaan terpusat aliansi baru, angkat tangan kalian. Yang Haohan dengan tenang mengucapkan kata-kata ini. Pertemuan yang berkaitan dengan aliansi telah berlangsung selama 5 tahun.
Pertanyaan yang Hao Han dengan demikian sebenarnya hanya formalitas. Seperti yang diharapkan, pendapat itu bulat. Yang Hao Han mengangguk, bagus. Selanjutnya, kami akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan ketua dan wakil ketua. Kandidat ketua adalah Kapten Tim Secercah Cahaya Harapan, Long Hao Shen. Calon wakil ketua adalah Qiu Yonghao, Kepala Kuil Pejuang, Kepala Kuil Assassin Zheng Yue, Kepala Kuil Penyihir Li Zhengzi, Kepala Kuil Ksatria Long Tianyin, Kepala Kuil Jiwa Chen Hongyu, dan Kepala Kuil Penyembuh Ling Xiao. Setiap orang harus terbiasa dengan 6 kepala kuil ini. Saya selanjutnya akan memperkenalkan kandidat ketua Long Hao Shen. Long Hao Shen, laki-laki, berusia 25 tahun. Seorang ksatria ganda, ksatria retribusi dan ksatria guardian. Kapten pasukan pemburu iblis tim Secercah Cahaya Harapan. Energi spiritual internal bawaan yang luar biasa, dianugerahkan dengan fisik putra cahaya. Ksatria langkah 9 peringkat kedua, dan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan tahta ilahi. Sebelumnya, Long Hao Shen telah mencapai kejuaraan dalam pemilihan pasukan pemburu iblis, sehingga mendirikan pasukan pemburu iblis tim Secercah Cahaya Harapan. Tim yang dipimpinnya telah membunuh lebih dari 4 dewa iblis, menghancurkan 2 pilar dewa iblis. Dalam perang suci, ia memperoleh penghargaan besar di masing-masing kuil ksatria, kuil assassin, kuil pejuang, dan kuil penyihir. Sesi turnamen kuil suci ini dimenangkan oleh pasukan pemburu iblis tim Secercah Cahaya Harapan. Beginilah cara dia menjadi calon ketua. Jika ada yang menentang pencalonannya sebagai ketua, angkat tangan. Meskipun banyak dari mereka tahu tentang Long Hao Shen sampai batas tertentu, mendengar pengenalan yang Hao Han tentang karir Long Hao Shen, terutama bagian tentang usianya yang baru berusia 25 tahun, mengangkat diskusi singkat dan bernada. Tapi untungnya, tidak ada yang mengangkat tangan sebagai oposisi. Yang Hao Han menghela nafas rahasia. Yang paling dia takuti adalah melihat masalah muncul di bidang ini. Meskipun beberapa yang menentang tidak akan cukup untuk membatalkan keputusan ini, itu masih akan berdampak buruk pada keputusan Hao Shen di masa depan dari aliansi baru. Jadi, karena tidak ada yang keberatan, masalah ketua diputuskan. Adapun 6 calon wakil ketua, apakah ada yang keberatan? Petinggi dari 6 kuil besar masih tidak mengungkapkan reaksi, tetapi saat ini datang sesuatu yang tidak terduga. Duduk di mimbar, kepala kuil jiwa, Chen Hongyu, tiba-tiba mengangkat tangannya, saya keberatan. Sebagai hasil dari pertempuran medan hari sebelumnya, Chen Hongyu telah menunjukkan ketidakpuasan. Pengajuan keberatannya yang tiba-tiba segera menarik semua perhatian di sekitarnya. Tatapan semua orang tertuju padanya. Chen Hongyu berdiri, ekspresi tenang di wajahnya, saya menyatakan penentangan terhadap untuk menjadikan saya wakil ketua aliansi. Yang Hao Han menatapnya dengan kaget, dengan ragu menjawab, Saudara Chen, kamu harus memikirkannya. Kamu mewakili kuil jiwa. Chen Hongyu dengan tenang menjelaskan, saya sudah memikirkannya dengan jelas. Saya hanya perlu tetap sebagai anggota belaka. Wakil ketua ini harus menjadi milik kepala baru kuil jiwa kita. Apa? Kepala baru? Mendengar kata-kata seperti itu, seluruh penonton sangat khawatir. Faktanya, kuil jiwa dan kuil ksatria tidak sama. Kuil jiwa selalu hanya memiliki satu kepala kuil. Pergeseran kepala kuil jiwa adalah masalah yang sangat besar bagi aliansi kuil. Poin utamanya adalah tidak ada yang mendapat pemberitahuan sebelumnya. Pengumuman Chen Hongyu terlalu mendadak. Chen Hongyu menyatakan dengan tenang, apa yang aneh dalam hal itu? Kuil jiwa kita selalu diperintah secara demokratis, berpusat di sekitar kepala kuil yang harus memiliki kemampuan. Chen Ying dari kuil saya telah mencapai langkah ke-9 dari kultivasi dan memiliki medan binatang mitologis, yang lebih unggul dari saya sendiri. Selain itu, dia adalah putri suci spiritual pertama dari kuil jiwa saya, dan telah mewarisi alat ilahi jubah suci spiritual kuil.
Dia sangat cocok untuk memimpin kuil jiwa saya sebagai pemimpin kuil. Oleh karena itu, saya secara alami harus meninggalkannya posisi wakil ketua ini. Kemarin malam, kuil jiwa kita telah memberikan persetujuan terpadu. Setiap orang yang duduk di mimbar bisa dikatakan memiliki ekspresi yang berbeda. Long Hao Shen memiliki ekspresi terkejut, sementara kepala kuil lainnya semua mengutuk diam-diam, sungguh rubah tua yang cerdik. Bagaimana tidak demikian? Pada saat turnamen kuil suci, permainan Chen Hongyu luar biasa. Dia tidak hanya dengan keras menentang Long Hao Shen, dia bahkan menanyainya dalam pertempuran medan selanjutnya. Dan setelah mencapai titik kritis ini, dia berbelok penuh dengan langsung menyerahkan kepemilikan kuil kepada Chen Ying'er. Ini menyiratkan bahwa tim secercah cahaya harapan sudah memiliki dua posisi utama di persatuan kuil. Sementara itu, memiliki salah satu orang mereka di antara wakil ketua berarti bahwa situasi di mana 6 wakil ketua akan bersatu untuk memakzulkan Long Hao Shen untuk mencabutnya dari posisi ketua tidak akan mungkin lagi. Bantuan ini benar-benar tak terukur. Bahkan Li Zhengzi tidak bisa menahan nafas diam-diam. Betapa menghitungnya, pengunduran diri Chen Hongyu yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan, tetapi juga bisa mendapatkan bantuan tim secercah cahaya harapan, serta menjadi langkah untuk secara tidak langsung membuat kuil ksatria berhutang padanya. Sungguh, itu adalah langkah yang mendalam. Tepat setelah Chen Hongyu mengatakan ini, dia berjalan menjauh dari panggung yang ditinggikan. Chen Ying'er bingung dengan kepindahan kakeknya, tetapi tidak punya pilihan lain selain naik ke atas panggung saat itu. Memaksa dirinya untuk berjalan ke mimbar di bawah tatapan banyak orang, dia mengambil kursi Chen Hongyu sebelumnya. Saat ini, Zheng Yue dari kuil assassin dengan sedih berkata, "Orang tua ini, kamu benar-benar mengambil langkah di depanku. Saya memiliki permintaan yang sama, kepala kuil assassin kami telah digantikan oleh Chai juga. Tidak perlu kata-kata untuk membuktikan kemampuannya. Semua orang telah melihat medan pemurniannya, dan terlebih lagi dia adalah pewaris Dewa Kematian, dianugerahkan dengan tungku roh samsara yang sama dengan putra samsara pada waktu itu. Tapi dia, dalam beberapa hal, sudah melampaui putra samsara sebelumnya. Sejak mengambil alih warisan ini di masa mudanya, dia telah ditetapkan sebagai penerus kuil assassin kita. Chai ayolah, mulai sekarang, kamu adalah kepala kuil assassin dan, sebagai gantinya, kandidat kuil assassin untuk jabatan wakil ketua aliansi." Long Hao Shen sebenarnya tidak begitu terkejut dengan permintaan Zheng Yue, lagi pula, sekarang sudah lama sejak Zheng Yue menyatakan bahwa dia akan membiarkan Chai mengambil alih posisinya. Dengan demikian, Chai juga naik. Hanya butuh sekejap untuk 3 tempat di mimbar untuk diisi dengan anggota tim secercah cahaya harapan. Yang Hao Han menyatakan, dengan demikian, kami akan melanjutkan pertemuan. Apakah ada keberatan lain? Saat dia menanyakan itu, dia tidak menyangka akan benar-benar ada tanggapan. Kepala kuil pejuang Qiu Yonghao tiba-tiba berdiri, dan menyatakan, saya juga semakin tua dan tidak menjadi baik. Di bawah kepemimpinan saya, kuil pejuang telah mendapatkan hasil terburuknya dalam sejarah dari sesi turnamen kuil suci ini. Saya benar-benar tidak memiliki wajah lagi yang tersisa untuk bertindak sebagai kepala bait suci. Saya telah membahas masalah ini tadi malam dengan perwakilan kami yang lain, dan hari ini, kursi kepala kuil pejuang akan diserahkan kepada generasi muda. Saya berharap di bawah kepemimpinannya, kuil pejuang akan memiliki masa depan yang cemerlang dalam persatuan melawan iblis. Yuan, silakan naik. Apa? Saya. Melihat raut wajah Qiu Yonghao saat dia mengawasinya, Wang Yuan tidak bisa membantu tetapi merasa kewalahan sejenak. Qiu Yonghao tersenyum, siapa lagi selain kamu yang bisa? Atau, jangan bilang menurutmu ada orang lain di generasi muda kuil pejuang kita yang bisa bersaing denganmu. Saya pribadi telah menyaksikan semua upaya yang telah kamu lakukan. Dunia akan diserahkan kepadamu anak-anak muda. Mengatakan itu,
dia berjalan keluar dari kursi aslinya. Saat ini, semua orang di mimbar benar-benar bisa dikatakan kewalahan dengan keterkejutan. Zheng Yue menyerahkan tempatnya kepada Cai Er, karena dia awalnya adalah penggantinya, dan Cicit juga. Adapun Chen Hongyu, meskipun pengumumannya agak lebih mendadak, status Chen Ying-er di kuil jiwa awalnya sudah hampir sama dengan Cai Er di kuil assassin. Tetapi di kuil pejuang, Qiu Yonghao benar-benar dapat dikatakan tidak memiliki hubungan darah dengan Wang Yuan, yang tidak pernah kembali ke kuil pejuang setelah menjadi pemburu iblis. Namun keputusan tegasnya untuk meninggalkannya masa depan kepemimpinan kuil pejuang pada saat itu benar-benar tak tergoyahkan. Ini bukan hanya ide mendadak yang baru saja dimiliki Qiu Yonghao. Sekembalinya Wang Yuan ketika dia datang mencarinya, saat dia menunjukkan kekuatan mencapai langkah ke-9, Qiu Yonghao sudah memiliki pemikiran seperti itu. Wang Yuan mungkin memiliki kekuatan sedikit kurang dibandingkan dengan Long Hao Shen atau Cai Er, tapi sama sekali tidak ada seorang pun di kuil pejuang yang bisa menandingi masa depannya. Bahkan di tim secercah cahaya harapan, peringkatnya berada di antara yang teratas, sudah menjadi pejuang yang menggunakan medan. Dengan tambahan status aslinya sebagai bagian dari tim secercah cahaya harapan, tidak ada yang lebih cocok untuk mewakili kuil pejuang. Qiu Yonghao memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Wang Yuan, dan dengan demikian, dia percaya bahwa setelah Wang Yuan menggantikannya sebagai kepala kuil pejuang, dia pasti akan berkontribusi pada masa depannya. Di bawah tatapannya, Wang Yuan berdiri, mengambil langkah besar menuju mimbar. Ketika dia tiba di depan Qiu Yonghao, dia tidak menyadari matanya telah berubah kemerahan. "Kakek Qiu, aku." Qiu Yonghao tersenyum, menepuk pundaknya, "Tidak perlu kata-kata. Saya tidak melakukan ini untuk kamu, tetapi untuk masa depan kuil pejuang kita. Saya percaya bahwa kamu pasti akan melakukannya dengan baik." Setelah mengatakan itu, dia secara pribadi menarik kursi sebelumnya, dan dengan ringan mendorong Wang Yuan ke dalamnya. Dengan beban dari pikirannya, dia berjalan turun dari peron, menuju untuk duduk di antara kuil pejuang. Perubahan besar seperti itu benar-benar terjadi pada pencalonan ketua dan wakil ketua. Yang Haohan yang bertanggung jawab atas pertemuan itu sangat terkejut, tetapi meskipun demikian, pertemuan itu harus terus berlangsung. Untungnya, perubahan ini tidak memengaruhi sisa proses. Sisa pemilu berjalan sangat lancar. Long Hao Shen menjadi kepala aliansi tanpa hambatan, dengan wakil ketuanya adalah Long Tianying, Li Zhengzi, Ling Xiao, Cai Er, Chen Ying-er, dan Wang Yuan. Tim secercah cahaya harapan sebenarnya menempati 4 kursi utama ini di aliansi. Alasan mengapa tidak ada yang keberatan adalah bahwa pihak-pihak yang mengusulkan adalah kepala kuil, serta karena kekuatan tim secercah cahaya harapan telah ditampilkan dalam turnamen kuil suci. Long Hao Shen, Cai Er, Chen Ying-er, dan Wang Yuan semuanya adalah yang menggunakan medan. Berada di bawah pimpinan muda ini tidak diragukan lagi akan memiliki dampak yang sangat baik pada kuil masing-masing. Setelah pemilihan ketua dan wakil ketua datang pemilihan di antara 6 kuil besar untuk memilih 36 perwakilan, tidak termasuk dari hitungan ketua dan wakil ketua. Itu adalah hasil yang dapat diterima untuk kuil bahwa Long Hao Shen menjadi kepala aliansi. Dengan demikian, sisa pertemuan juga berjalan tanpa hambatan. Hanya dalam 2 jam seluruh pemilihan selesai. Yang Haohan menyatakan, pemilihan sudah berakhir, aliansi baru telah berhasil dibentuk. Long Hao Shen menjadi pemimpin aliansi yang baru. Selanjutnya, kepala pemimpin aliansi Bait Suci kita akan berbicara beberapa patah kata untuk kita. Long Hao Shen mengangguk ke Yang Haohan sebelum mengirim salamnya ke seluruh 6 kuil besar. Kemudian dia menyatakan dengan suaranya yang lemas, "Saya merasa terhormat bahwa kalian memilih saya sebagai pemimpin aliansi baru. Saya bisa merasakan beban yang sangat berat di pundak saya. Menjadi pemimpin pertama dari aliansi baru ini merupakan suatu kehormatan.
Saya akan menyusun rencana penyerangan terhadap iblis dengan tujuan merebut kembali tanah kita yang dirampas. Saya berjanji dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, selama saya hidup, saya akan terus bertarung melawan kegelapan, demi mengakhiri 6.000 tahun era kegelapan. Di 6.000 tahun era kegelapan. Di